Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sehobi, teman-teman semua. Selamat pagi. Ketemu lagi di video kali ini. Kali ini saya mau bongkar unit as deluxe saya. Untuk apa? Jadi kali ini melakukan pembongkaran unit as deluxe saya ya, sebagai referensi buat teman-teman yang mungkin masih sangat pemula dalam hal ini ya. Karena kalau menurut saya pribadi, uklik paling rumit proses pembongkaran dan pemasangannya cuma ini ya, uklik as deluxe lisensi Jepang. Nah, jadi apa-apa aja kunci-kunci atau obeng yang perlu kita siapkan ya. Nah, yang pertama ini ada obeng ya, obeng bunga atau obeng plus yang sedang, obeng plus yang besar, kedua obeng min ya. Obeng min ini yang bukan yang sedang sih, tapi agak sedikit kecil di bawah yang sedang lagi. Nah, ini obeng setting min, jadi fungsi nanti buat congkel-congkel tabung kapsul aja. Nah, ini tangnya tang kecil, tangnya tang lancip tapi yang kecil ya, soalnya ini buat proses pemasangan ini nanti as pentil pada tabung, karena pipa pompa bagian tabung as deluxe ini agak dalam dibanding tiger ya. Kalau tiger biar pakai tang yang agak sedikit besar juga nggak masalah, tapi kalau ini harusnya kecil biar dia bisa masuk ke pipa belakang. Nah, ini ada kunci pasring nomor 8. Nah, ini ada 2 ya, tapi ini kalau buat as deluxe yang standar teman-teman nggak perlu pakai ini, karena ini udah saya chambernya udah saya ubah pakai baut 8 sama murnya 2, jadi saya pakai ini. Nah, ini kunci L3 mili buat melepas buat ngendorin baut chamber mounting teleskop ya. Nah, ini kunci L2 mili nanti buat buka ini, karena ini sudah saya rubah, saya kasih baut L6 ukuran kepala 2 mili, L2 mili ya. Nah, lanjut, ini juga sama, ini kunci 8 yang sudah saya tipiskan ini bagian ini, karena baut chambernya saya kasih 2 murnya, jadi ini sama ini nanti buat penahan, ini buat buka. Nah, terus ini buat tusukan pen pompa, nanti pen pompa sama pen pantek bolong di ujung pipa unitnya ya. Nah, ini baut 8 baut bawaannya. Nah, nanti ini buat penahan aja nih, oh ya, satu lagi ada palu ya, palu juga harus disiapkan. Nah, satu lagi ini palu kecil ya, jadi mau panjang gagang atau kecil juga nggak masalah, jadi fungsinya buat ketok aja nanti. Oke teman-teman, nggak perlu lama-lama, saya lakukan pembongkaran. Oke teman-teman, jadi pertama-tama saya bongkar ini dulu ya, teleskopnya ya, tele. Jadi ini menggunakan kunci L3 mili ya teman-teman. Nah, jadi santai aja bongkarannya. Nah, udah. Nah, langkah kedua kita langsung buka kopornya ya. Ini kopornya saya masih pakai ukuran baut standar, tapi ini bukan bautnya lagi, bukan khusus bautnya, tapi udah saya ganti. Tapi obeng plusnya masih ukuran standar yang besar ini ya. Nah, ini tinggal dibuka aja.
Selanjutnya, nah untuk ini pakai saya ganti ini ya, baut maaf, ada anginnya, maaf, untuk mur dudukan baut popor ini saya ganti ya. Ini udah saya ganti dengan mur 10 yang besi yang panjang, saya potong, saya sesuaikan ya. Kalau aslinya kan dia beda, dia dural, bahan dural, atau kalau yang ini dia kuningan. Kalau menurut saya itu bahannya kurang kuat ya, apalagi kalau dipakai untuk bawa pakai tali sandang, itu biasanya mudah lepas, mudah dol ya, bisa lepas nanti baut popornya. Kalau ini aman ya. Nah, kita buka langsung ininya. Nah, terus kalau dari yang standar, klik standar, dia bedanya di sini. Nah, ini tinggal copot aja sama plat I ya. Nah, ini plat I. Kalau aslinya kan dia plat L sama ada per di sini. Di sini ada per satu kecil sama plat L, tinggal pasang aja sih. Nah, setelah itu proses kita buka ini. Grendelnya ya. Nah, ini mudah ya teman-teman kalau bagian ini. Nah, satunya lagi dia pakai baut plus. Tinggal ambil aja. Nah, ini buat service point di sini. Untuk as deluk yang seri H3, ini dia pakai ganjelan ya, ganjelan o-ring tipis ya, o-ring kecil, o-ring yang sama dengan di sini, yang standarnya ini. Kenapa? Karena kalau nggak dipakai o-ring, langsung dikunci begini. Nah, saya contohkan ya. Nah, dia akan ini akan jepit ke chamber ya. Plat ini jepit ke chamber karena nggak ada ganjalan ini. Nah, ini bedanya sama H3 sama seri H6 ya. Kalau H6 dia udah nggak pakai ini lagi, tinggal pasang langsung ininya, grendel ininya grendel L-nya ini tinggal pasang langsung, dia nggak jepit ke sini. Tapi kalau yang H3 dia ada ganjalan karet di sini. Nah, jadi dia nggak bisa diputar ya. Dia dempet ke sini, jepit. Nah, oke. Nah, setelah ini langsung cabut aja ini. Nah, grendelnya. Nah, grendelnya ini udah saya dua kali saya rubah ya. Ini grendelnya saya kasih, kemarin saya kasih satu seal yang besar pakai seal gejluk. Nah, sekarang saya ubah lagi pakai seal modelan seal tiger, tapi ini yang lebar. Ini saya bubut sendiri manual ya. Nah, setelah ini langsung aja buka ininya, karena saya ini saya pakai baut tembus ya, maaf, buat chambernya saya langsung buat tembus kemarin yang sudah saya jelaskan, jadi saya kasih mur. Jadi ini fungsinya saya tipiskan ya, buat nahan bagian bawah ya. Nah, ini. Tapi kalau yang ori as dulu dia nggak pakai gini lagi, cuma pakai obeng ini aja. Di sini sama di sini dia terpisah, ada dua bautnya, maaf, murnya. Nah, gini. Ini jadi saya kasih dua ya. Jadi klik ini as dulu ini gampang susah ya buat pembongkarannya. Tapi kalau menurut saya ini uklik paling rumit, karena kalau mau bongkar tabung, mau ganti seal tabung, harus bongkar semua secara keseluruhan. Dia nggak seperti Sub Tiger atau Innova itu mudah, dia nggak perlu bongkar habis, nggak perlu kalau cuma buat ganti seal tabung ya. Nah, ini perlahan aja, santai aja, nggak apa-apa. Ini saya bikin baut min ya kemarin. Ini videonya udah saya bikin kemarin, baut chamber, proses tutorial pembuatan baut chambernya udah saya videokan kemarin, bikin satu video ya.
jangan lupa ya ini. Jadi jangan lupa di sini dia ada ini ya, ada cincinnya di sini. Nah ini jangan sampai hilang ya. Nah ini, nah cincin ini saya ganti ya pakai bahan stainless. Jadi kalau bahan orinya dia kuningan. Nah, tinggal lepas saja, selesai. Jadi sebelum kita lepas, ini tadi yang mur bawaannya kita kunci dulu di sini ya. Maaf, kita pasang aja dulu di sini. Jadi biar enggak mental ya bagian dalamnya. Nah begini aja dulu. Terus lari ke ini, kita pindah ke sini. Karena ini baut chambernya udah dibuka, kita lari sini. Ini kamera. Nah ini karena cincinnya udah saya ganti ya. Jadi di atas cincin ini saya bikin pengunci dari baut L ya, pakai baut L tanam ya. Nah ini bautnya stainless L tanam, kepalanya kuncinya pakai 2 mili ya. Nah ini. Nah setelah dikendorkan tinggal dibuka aja. Nah ini tinggal dibuka aja dulu. Nah, Waalaikumsalam. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Jadi ini setelah chamber dibuka, dibuka ganjalannya ya. Pada sini. Nah, ini seal ya, seal pipa transparan. Jadi setelah ini dibuka, kita lanjut ke sini ya. Sini. Nah, ini perlu hati-hati ya, teman-teman, dalam membuka pin ini. Pin pengunci pin ini halus ya, ini bisa mental. Nah ini pelan-pelan aja, congkel. Nah sebelumnya diketok dulu ya biar dia longgar. Nah setelah dia longgar bisa dicongkel aja begini. Nah ini halus ya teman-teman, sangat tipis ya, bahaya kalau mental ini bisa hilang. Nah ini lanjut kita pembongkaran pin pantek bolong ya. Nah, ini saya bikin sendirian dari baut, saya kecilkan aja sesuai dengan lubang ini ya. Jadi mau pakai ini bor bekas mata bor yang sesuai juga bisa, tinggal dipotong aja. Pokoknya yang pas ya, yang sesuai aja dengan lubang ini. Nah. Oke ya teman-teman. Nah jadi sebelum kita pembongkaran stang ini, terlebih dahulu stangnya kita tarik ke atas ya. Nah biar kondisi pen stang ini longgar ya. Ini tergantung kondisi ya, ada yang longgar, ada yang sempit ya. Kebetulan punya saya agak longgar. Nah setelah dibuka tinggal cabut aja larasnya. Terus ininya diangkat. Nah ini diangkat pelan. Nah dia ada pen di bagian stang, ini tinggal ditusuk aja. Mau pakai apa juga bisa, yang penting pas ya, penting pas, pelan aja. Nah ini pen stang pada seher atas ya. Nah ini terlepas. Nah, setelah ini kita keluarkannya, ini tinggal kita tekan aja begini, pakai obeng atau pakai apa terserah, yang penting fungsinya buat tekan aja. Nah ini masih bagus ya, klep pompanya masih bagus. Nah baru kita lanjut ke sini.
Nah, ini ada service point juga di sini. Untuk unit saya ini dari baut ini saya sebut ini dengan busing ya. Jadi ini mur 10 yang panjang saya bubut sendiri, saya bikin sendiri pakai bor sama gerinda ya. Jadi nanti kita buka dulu, nanti saya jelaskan. Nah, ini buka dulu. Nah, jadi kenapa saya kasih ini? Karena fungsi dari mur ini biar posisi tabung ini dia nggak mundur ke belakang ya. Ini fungsinya sebagai busing ya, atau bos atau penahan ya. Nah, jadi setiap uplik saya yang produksi atau yang standaran mau Tiger, Asdeluk, Konik ini pasti saya kasih ini ya. Nah, fungsinya biar tabung nggak mundur terlalu jauh ke belakang. Kalau aslinya dia nggak ada ini. Nah, saya buka aja. Kalau ori bawaan busing ini dia nggak ada, dia cuma baut aja begini. Nah, dan lubangnya di sini, lubang pipa juga dia ukurannya sesuai dengan baut ini ya, 6 mili ya. Nah, jadi ini karena saya kasih busing, karena saya kasih busing, pipa ini lubang pipa ini juga saya besar ya, saya bikin besar lagi, saya bor lagi sekitar berapa mili ya, saya ukur, saya lupa, sekitar 8 mili ya. Ya, ini saya bor sekitar 8 mili ya. Nah, biar bisa busing ini bisa terpasang di sini ya. Nah, setelah ini jangan buru-buru dulu lepas dia, karena posisi ini pasti dia miring. Jadi setelah ini dikendorkan, ini akan susah untuk dicabut ya, karena posisinya dia akan miring ke depan begini, agak condong sedikit ke depan karena tekanan tabung ke belakang, agak mundur ke belakang ya. Karena kondisi tabung yang mungkin sedikit mundur ke belakang, jadi posisi pipa transfer ini dia pasti agak condong ke depannya. Jadi nggak bisa langsung dicabut begini, ini keras. Nah, jadi setelah busing ini dibuka, atau kalau nggak punya busing tinggal digeser aja begini. Ini kita geser ke depannya. Nah, ini agak keras teman-teman. Nah, ini agak digeser ke depan. Nah, begini. Atau untuk lebih mudahnya lagi nih, ya saya lupa ini. Nah, ini dibuka aja langsung, biar untuk lebih mempermudah ya. Nah, ini tadi yang sementara kita buka aja. Nah, ini digeser aja pakai ini. Nah begini. Jadi untuk unit saya mau Tiger atau As ini saya kasih o-ring lagi ya di sininya. Nah, ini kita angkat kamera biar jelas. Nah, jadi ini saya bubut sendiri ya, saya pasang o-ring ya. Jadi tujuannya biar ngepres aja sih di sini ya. Ini buat suka-suka aja sih. Kalau orinya dia nggak ada polos, ini nggak ada o-ring di sini. Kalau buat unit saya ini saya kasih. Nah, setelah dibuka, tutup belakang. Maaf. Maaf. Jadi ini posisinya tadi begini ya. Nah, tadi begini. Sama ini tadi posisi. Nah, ya kita cabut aja. Jadi di dalam tadi posisinya begini. Ini cincin ya. Nah, ini pentil tabung, as pentil belakang. Nah, ini begini. Nah, susunannya begini. Nah, tadi begini susunannya. Jadi karena tadi terlepas semua, jadi nggak kelihatan ya, saya bongkarnya. Jadi setelah kosong, jadi tinggal ada sisa tabung lagi ya. Jadi ini tinggal digeser aja. Nah, karena ini sedikit keras ya, jadi kita bisa menggunakan tang ini atau apapun, yang penting cocok ya. Ini agak keras ya. Nah, di sini perlu kehati-hatian kalau di sini. Nah, ini lihat ya. Nah, ini bisa.
Di tang ini fungsinya juga buat jepit ini ya. Nah ini juga kemarin punya saya yang orinya ini mental, hilang kemana saya nggak tahu, nggak nemu. Jadi ini saya bikin sendiri ya. Jadi pipa transfer ini saya bikin lagi sendiri pakai bor sama gerinda, amplas sama kikir ya. Ini berjam-jam saya bikinnya. Jadi setelah terlepas diambil hasilnya diambil. Nah, ini simpan di sini ya. Nah setelah terbuka semua, jadi sebenarnya ini nggak bisa dicongkel begini ya, nggak bisa dicongkel langsung karena ini jauh jaraknya. Jadi biasanya saya kalau proses pencabutan tabung kapsul saya pakai tusukan ya. Dia mau pakai pipa apapun, yang penting tujuannya bisa dorong ini ya. Jadi kebetulan saya kalau buat yang ini saya pakai yang ini, saya pakai sumbung. Nah ini, jadi saya pakai sumbung bagian belakang ya. Nah ini. Jadi saya pakai ini ya teman-teman. Kalau ada kayu juga lebih bagus, dia nggak merusak ya. Bisa dong, agak keras ya. Ini pelan-pelan. Jadi kalau masih sayang sama seal, tinggal dicongkel-congkel aja sedikit. Nah ini gimana teman ya, gimana teman-teman aja, pandai-pandai aja gimana supaya ini bisa kebuka ya. Karena kebetulan punya saya ini agak keras. Nah ini, nah bisa. Pas ya teman-teman. Nah ini juga harus pelan-pelan ya. Nah ini aman. Jadi ini udah kosong ya. Jadi kalau laras ini saya nggak perlu bongkar ya. Jadi nggak perlu, karena larasnya nggak perlu saya servis. Nah ini tabungnya sudah terbongkar semua ya, sudah kebuka semua. Nah jadi ini nanti tinggal proses pembersihan dulu. Pembersihan, jadi tabung dibongkar dulu, nanti dibersihkan pakai bensin juga nggak masalah, asal jangan kena seal ya. Nah, gini, pakai bensin, pakai semprot ke pakai kompresor atau dilap juga nggak masalah, atau ini tinggal dilap aja juga nggak masalah ya. Jadi oke ya teman-teman, selesai sudah proses pembongkarannya ya. Jadi untuk unit teman-teman atau unit setiap orang itu mungkin akan sedikit berbeda ya dalam proses pembongkarannya atau tingkat kesulitannya. Karena kebetulan saya ini yang agak susah tadi, yang ini dia agak keras di sini, agak susah nyabutnya ya. Yang lain sih aman, yang lain nggak ada masalah. Jadi ini hanya sebagai referensi aja ya, sedikit referensi aja buat teman-teman bagaimana caranya. Tapi ini juga cara yang saya kerjakan, cara menurut saya, cara pribadi saya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang lebih mudah dari pembongkar yang seperti saya contohkan, ya silakan. Ini sebagai petunjuk aja sih buat teman-teman. Jadi belum tentu cara pembongkaran saya ini mudah buat teman-teman, begitu juga saya. Belum tentu proses pembongkaran teman-teman itu mudah juga buat saya. Jadi hanya sedikit dan beberapa petunjuk aja, bagian-bagian mana dulu yang harus didahulukan, yaitu saya rasa sudah punya gambaran ya teman-teman yang menonton video ini ya. Jadi sekarang sudah selesai semuanya ya. Nah jadi saya bagian-bagian kecil ini tinggal saya kumpulkan ya dalam satu wadah ya. Jadi biar ini nggak hilang ya. Nah ini kalau yang ini karena saya sudah hafal ya, jadi saya satukan aja semuanya, jadi saya nggak mungkin ketukar nanti. Nah, ini aman ya.
Jadi ini kebetulan juga saya mau uh, akan sedikit merubah tabung ini nanti ya. Saya akan mau merapatkan anginnya sedikit, karena nanti kalau nggak ada halangan saya mau ikut lomba ya. Yang penting ikut, mau poin atau enggak ya, yang penting ikut, suka-suka aja nanti. Nah, oke ya teman-teman, ini jangan lupa. Nah, jadi barang-barang halusnya yang kecil-kecil sudah semuanya terkumpul di sini ya. Nah, jadi ini tinggal saya masukkan aja nanti ke dalam tas napan. Nah, ini. Jadi teman-teman, untuk video proses bongkar pasang ini saya bagi dua ya. Nah, ini proses pembongkaran saya bikin video satu, nanti pemasangan saya juga bikin video satunya lagi. Jadi kalau mau bikin pembongkaran sama pemasangan sekaligus, dan di videonya, durasi videonya nanti akan kepanjangan ya, akan kelamaan nanti. Jadi saya bikin 2 video nanti insya Allah. Oke ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu video saya kali ini, tutorial proses pembongkaran Oakleek Asdaluk kali ini ya, punya saya. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan ya dengan yang originalnya, yang bawaan pabriknya. Karena ini juga ada beberapa yang sudah saya rubah ya, saya upgrade. Jadi mungkin ada sedikit tambahan dari kunci-kunci yang saya gunakan ya, akan sedikit lebih banyak ya. Tapi kalau yang orinya ada beberapa yang nggak dipakai ya. Kalau yang ori dia mungkin akan sedikit lebih mudah ya daripada yang punya saya ini ya. Tapi untuk cara dan pembongkarannya itu kurang lebih sama, hanya beberapa aja tadi yang berbeda. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sehobi, teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video part yang kedua ya, video yang selanjutnya dalam proses perakitannya nanti ya. Selamat siang, sampai jumpa lagi teman-teman sehobi, teman-temanku semua.